Oke, selamat pagi Sobat Insight, rekan-rekan investor Insight. Kembali lagi bersama saya, Bram, Fund Manager dari Insight Investment, akan mengupdate ya apa sih kabar dari pasar saham kita seminggu yang lalu untuk periode 15 Mei sampai 19 Mei 2023. Jadi pada minggu lalu IHSG kembali melemah sepanjang minggu dan ditutup turun negatif 7,2 poin atau minus 0,11% ke level 6.700,56. Meski demikian, pada minggu lalu investor asing tercatat mulai berbalik arah ya, melakukan net buy sebesar 60 juta USD, sehingga secara year to date investor asing membukukan net buy sebesar 1.144,25 juta USD. Dari pergerakan sektoral IHSG minggu lalu, kita melihat dari sisi sektor healthcare mulai bangkit ya, dan justru menjadi best performer sektor pada seminggu yang lalu, di mana sektor healthcare ini tumbuh 1,89% secara week on week, meskipun masih mencatatkan kinerja yang negatif selama periode year to date, negatif minus 4,35%. Dan kita lihat juga sektor properti yang sempat mencatatkan sektor yang menjadi best performer pada minggu lalu, tetapi dilanda profit taking dan melemah negatif 1,4%. Meski demikian, kita melihat juga ada dari sektor consumer non cyclical dan properti memang menjadi sektor yang performanya paling baik ya secara year to date ini, dengan plus 2,78% untuk sektor consumer non cyclical dan 1,85% untuk sektor properti selama year to date. Sementara itu, sektor energi memang kembali lagi menjadi worst performer sektor yang melemah sebesar negatif 5,63%. Penurunan ini menjadikan sektor energi dan basic material menjadi dua sektor yang mengalami performa terburuk sepanjang tahun ini ya, sepanjang year to date ini, dengan masing-masing sektor energi negatif 20,56% dan basic material negatif 14,87% sepanjang tahun ini atau year to date. Kita beralih ke pasar obligasi. Kita melihat imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun yang merupakan global benchmark itu naik ke level 3,67% dibandingkan posisi sebelumnya di level 3,46%. Untuk pasar obligasi domestik atau obligasi pemerintah Indonesia, kita melihat imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun naik sebesar 4,1 basis points menjadi 6,44%. Nah, melihat pergerakan transaksi obligasi pemerintah Republik ini secara week on week per tanggal 16 Mei 2023 kemarin, kita melihat institusi perbankan tercatat melakukan penurunan kepemilikan sebesar 73,7 triliun dari obligasi pemerintah. Sehingga kita melihat jumlah kepemilikan obligasi pemerintah dari institusi perbankan turun menjadi 1.653 triliun atau sekitar menjadi 30,6% dari total kepemilikan. Selain itu, Bank Sentral juga mencatatkan penurunan kepemilikan sebesar 20,8 triliun dari totalnya 1.007 triliun atau 18,6% dari total kepemilikan obligasi pemerintah. Nah, kalau kita juga melihat dari sisi investor non-bank, tercatat penurunan kepemilikan terjadi yaitu sebesar 38,8 triliun dari total kepemilikan sebesar 2.742 triliun atau sekitar 50,8% dari total kepemilikan. Dan untuk kepemilikan dari investor asing, kita melihat kepemilikan investor asing terhadap obligasi pemerintah menurun juga sebesar 10,3 triliun selama seminggu yang lalu dari 821 triliun, sehingga posisinya sekitar 15,2% dari kepemilikan obligasi pemerintah secara keseluruhan. Untuk indikator mata uang kita melihat bahwa rupiah melemah ya sebesar negatif 1,19% terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 14.925 rupiah per dolar Amerika Serikat pada minggu lalu.
Dan di sisi lain, kalau kita lihat dari persepsi risiko Indonesia cenderung baik, ditandai oleh penurunan dari kredit default swap 5 tahun Indonesia ke level 91,51. Nah, sepanjang minggu lalu juga kita melihat bahwa harga komoditas masih membayangi kekhawatiran akan resesi. Harga minyak mengalami sedikit angin kencang ya setelah ekonom dari EIA memprediksi akan terjadi penurunan produksi minyak US sehingga harga minyak WTI tercatat diperdagangkan pada level 71 USD per barel. Lalu kalau kita melihat harga batu bara kembali ambruk ya, meskipun sebelumnya sempat menguat, sehingga pada perdagangan hari Kamis kemarin tanggal 18 Mei 2023 harga batu bara kontrak Juni di pasar ICE Newcastle ditutup di posisi 154 USD per ton atau turun 6,5% dalam sehari. Harga ini memang harga terendah ya sejak 3 Januari 2022 atau lebih dari 16 bulan terakhir. Nah, ambruknya harga batu bara ini memang disebabkan oleh banyaknya sentimen negatif, terutama dari sejumlah negara, mulai dari China, Jepang, Korea Selatan, hingga Jerman. Meski demikian, pada saat penutupan kemarin, di hari Jumat sore, harga batu bara sedikit menguat, tipis ke level 162 US dollar per ton pada penutupan di hari Jumat kemarin. Nah, untuk tekanan harga komoditas yang terbesar di seminggu lalu memang kita melihat masih terjadi pada komoditas nikel ya, atau nikel LME yang kembali turun dan ditutup pada harga 21.278 USD per ton atau turun sebesar negatif 4% secara week on week. Sementara itu harga emas bergerak melemah tipis setelah pasar berekspektasi disetujunya kenaikan debt ceiling dari US dan ditutup ke level 1.977 US dollar per troy ounce pada akhir sesi perdagangan di hari Jumat lalu. Nah, selain itu kita juga melihat ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di minggu lalu. Jadi yang pertama adalah Menteri Keuangan dari Amerika Serikat yaitu Ibu Janet Yellen kembali mengingatkan terkait Amerika Serikat yang bisa gagal membayar utang pada Juni ini karena tidak lagi memiliki uang. Jadi mengutip dari CNBC di Selasa 16 Mei 2023 kemarin, Yellen berharap Kongres bisa segera menyetujui rencana menaikkan batas utang yang sebelumnya telah diajukan. Yellen mengatakan, dengan informasi tambahan yang sekarang tersedia, saya menulis untuk dicatat bahwa kami masih memperkirakan Departemen Keuangan kemungkinan tidak akan lagi dapat memenuhi semua kewajiban pemerintah jika Kongres tidak bertindak untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang pada awal Juni, tulis Yellen. Hal tersebut disampaikan sebelum Gedung Putih dan para pemimpin Kongres bertemu pada hari ini untuk melanjutkan negosiasi rencana kenaikan batas utang, di mana parlemen menyatakan jika rencana tersebut ingin disetujui, maka pemerintah harus berhemat dengan memangkas anggaran belanja. Nah, kita juga melihat dari Institute of International Finance atau IIF melaporkan utang global nyaris pecah ya ke rekor tertinggi dengan nilai sebesar 304,9 triliun US dollar di kuartal pertama di 2023 ini. Dalam laporan IIF tersebut, utang seluruh dunia itu tumbuh sebesar 8,3 triliun USD dibandingkan akhir tahun 2022. Nah, peningkatan utang ini lebih tajam memang terjadi di negara yang sudah mapan seperti Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Dan di antara pasar negara berkembang atau emerging market memang peningkatan utang terbesar terlihat di negara China, Meksiko, Brasil, India, dan Turki. Nah, kita beralih untuk berita di sisi domestik selama seminggu yang lalu. Pertama, ada Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat kinerja impor pada April 2023 sebesar 15,35 miliar USD atau setara 227,55 triliun. Angka impor ini mengalami penurunan
penurunan yang cukup dalam, yaitu sebesar negatif 25,45% secara month to month jika dibandingkan dengan Maret 2023, dan turun sebesar 22,32% secara year on year jika dibandingkan dengan April 2022. Sementara untuk sisi ekspor pada bulan April kemarin di 2023 juga anjlok cukup dalam, di mana pada bulan tersebut tercatat sebesar 19,29 miliar atau 17,62% ekspor itu mengalami penurunan secara month to month dibandingkan Maret 2023. Dan kalau dibandingkan secara year on year itu juga nilai ekspornya turun sebesar 29,40%. Jadi memang kita melihat dari sisi impor dan ekspor lumayan turun di periode yang kemarin ya. Meski demikian, neraca perdagangan barang Indonesia kembali mencatatkan surplus pada bulan April 2023. Dari BPS mencatat surplus neraca perdagangan pada bulan laporan yang kemarin itu sebesar 3,94 miliar US dollar yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan surplus neraca perdagangan pada bulan sebelumnya, yaitu Maret 2023 yang sebesar 2,83 miliar US dollar. Namun bila dibandingkan dengan bulan April tahun lalu atau April 2022 yang surplusnya cukup tinggi sebesar 7,56 miliar US dollar, surplus neraca perdagangan kemarin bulan April 2023 secara year on year mengalami penurunan. Namun demikian ini merupakan surplus ke-36 sejak Mei 2020 neraca perdagangan Indonesia yang pertama kali mencetak surplus, kata Deputi Bidang Metodologi BPS dalam konferensi pers pada Senin 15 Mei kemarin di Jakarta. Imam mengungkapkan surplus neraca perdagangan ini didorong oleh surplus neraca perdagangan dari non-migas yang sebesar 5,64 miliar US dollar dan juga ditopang oleh komoditas bahan bakar, mineral, lemak dan minyak hewan serta besi dan baja. Selanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM telah resmi menetapkan harga batubara acuan HBA untuk bulan Mei 2023. HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kilokalori per kilogram ditetapkan HBA kalor tinggi memang diperuntukkan untuk penyediaan listrik untuk kepentingan umum, pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri, dan juga industri pengolahan dan atau pemurnian mineral logam. Nah, untuk minggu ini kita akan sama-sama tunggu perkembangan rilis berita. Yang pertama ada neraca transaksi berjalan Indonesia atau BOP dari current account balance pada hari Selasa di 23 Mei 2023. Dan kedua ada suku bunga dari BI 7 days reverse rate pada hari Kamis di tanggal 25 Mei 2023. Dan dari Amerika Serikat kita akan menantikan rilisnya FOMC minutes meeting dan initial jobless claim, GDP secara annual, dan terakhir yang akan dicatatkan atau diumumkan pada tanggal 25 Mei 2023. Sekian weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman investor semua dan juga Sobat Insight, dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita di minggu ini. Saya Bram, undur diri. Insight Investment Management, transforming investment into social impact. Yuk investasiin dan realisasiin. Terima kasih.